Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Renata, mahasiswi konversi dengan NPM 102222044. Baik, video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis dengan dosen mumpuninya yaitu Bapak Indrajati Wibowo. Baik, ada 5 soal yang harus saya paparkan di sini, yaitu salah satunya nomor 1, buat penjelasan kaitan antara teori dengan kasus yang sudah dibuat pada kuis 2. Baik, pada kuis 2 itu saya dikasih soal oleh Bapak untuk membuat analisa tentang bisnis global. Baik, pada analisa kuis 2 saya membahas mengenai bisnis global terkait dengan kreativitas dan inovasi di market era saat ini untuk tetap dapat memenangkan persaingan. Itu salah satunya produk dari Inaco ya. Bisnis global itu adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi perdagangan. Baik, perusahaan Inaco ini didirikan pada tahun 1999. Nah, ini sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak ya. Produk Inaco ini pada awalnya perusahaan ini memiliki nama PT Niramas Utama. Jadi si Inaco ini tuh sebelumnya mempunyai nama PT Niramas Utama gitu. Namun melihat ekspansi global dalam sektor nata de coco begitu diterima oleh Jepang. Kemudian lahirlah merek Inaco. Nah, ada yang tahu nggak merek Inaco ini sebetulnya apa? Artinya atau kepanjangannya? Ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, kalau nggak tahu saya kasih tahu ya. Inaco itu kepanjangan dari Indonesia Nata de Coco gitu. Yang bahan bakunya itu terbuat dari kelapa asli Indonesia gitu. Produk asli Indonesia. Nah, perusahaan ini tuh menyadari bahwa kelemahan produk Indonesia adalah kualitasnya yang kurang dan juga standar produksi perusahaan di bawah rata-rata gitu, teman-teman. Oleh karenanya, kedua hal tersebut yang menjadi fokus dari Inaco. Dengan kreativitas yang tinggi, muncullah ide dengan segmen menengah ke atas. Kemudian menjadi sasarannya agar sesuai dengan upaya peningkatan kualitas dan standar produksi gitu. Kini Inaco menjadi bisnis produk global yang bisa diterima oleh dunia. Karena kualitas produk dengan nilai kreativitas yang tinggi dan selalu memunculkan inovasi yang terus dilakukan dalam setiap eranya mengikuti perkembangan zaman. Contoh nih, si Inaco ini mempunyai inovasi yang dimunculkan di segi pengemasan yang unik dalam bentuk pengemasannya gitu. Jadi pengemasannya itu unik-unik ya, si wadahnya tuh. Jadi wadahnya tuh ada yang menarik anak-anak untuk memakan atau mengkonsumsi dengan pengemasan, ada yang bentuk boneka atau berbentuk robot gitu ya, sesuai kebutuhan. Jadi kalau ibu-ibu gitu kan atau dekokonya itu pengemasannya lebih besar gitu ya, kayak buat lebaran gitu kan, enak seger gitu ya gitu. Jadi banyak ukurannya juga. Dan di produk Inaco ini dia berinovasi di rasa. Dia tuh jadi bisa mix rasa. Biasanya kan latte de coco tuh ya gitu ya, satu rasa saja, original saja dengan rasa air kelapa gitu ya. Tapi si Inaco ini tuh punya ada yang di pengemasan untuk anak-anak yang bikin anak-anak tuh suka karena ada 2 mix rasa atau 3 mix rasa. Misalnya mix rasa antara leci sama anggur gitu. Jadi kan seger gitu ya, manis seger gitu. Jadi dalam satu kemasan itu ada 2 rasa, ada 3 rasa di mix gitu. Oleh karena itu brand Inaco ini masih memenangkan persaingan dengan baik di market saat ini. Jadi si Inaco ini masih tetap masih ada gitu. Jadi dia nggak kalah saing dengan produk-produk yang lain gitu. Walaupun pengemasannya ataupun harganya lebih tinggi dari yang lain, tapi masih banyak dikonsumsi dan digemari juga gitu. Oke, terima kasih. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua nih dari Bapak Indrajati Wibowo. Jelaskan proses komersialisasi, difusi inovasi, dan adopsi teknologi. Oke, sebelumnya nih saya akan
kasih tahu ya, proses komersialisasi, dari katanya aja udah komersialisasi gitu ya. Suatu proses pengembangan produk baru hasil industri kreatif sehingga sebuah produk tersebut menjadi lebih berharga dan memiliki nilai yang komersial ya. Contohnya nih, di segi nilai komersial itu bisa dari pengemasan yang menarik ataupun kemasannya yang lebih eksklusif gitu ya. Jadi beda dari yang lain gitu. Sedangkan si difusi inovasi itu teori yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu gitu ya. Adanya sebuah aplikasi yang menawarkan secara online gitu contohnya ya. Jadi contohnya dahulu itu orang-orang kan kalau mau berpergian itu ya sangat kesulitan untuk transportasi gitu ya, kayak naik bis harus jalan dulu gitunya, jalan kaki gitu, jalan kaki ke halte. Nah, dengan adanya difusi inovasi ini jadi ada sekarang kan jasa ojek online ya. Jadi orang-orang itu tidak perlu untuk jalan kaki capek-capek gitu ya untuk menuju halte bis gitu ya, untuk naik bis tersebut misalnya mau kemana. Jadi muncullah tuh si ojek online gitu. Jadi adanya difusi inovasi ini bisa melakukan eh, hal-hal tersebut melalui eh, jasa online tersebut gitu loh ya. Lalu adopsi teknologi. Nah, adopsi teknologi itu proses adopsi inovasi teknologi merupakan suatu proses penerimaan terhadap hal-hal baru. Proses yang terjadi hanya dapat dilihat dari tingkah laku individu yang bersangkutan. Coba teman-teman tahu nggak mengapa adopsi teknologi ini sangat dibutuhkan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada. Saya kasih tahu ya. Karena semakin canggih teknologi yang diadopsi oleh perusahaan, maka semakin cepat pula perusahaan menyelesaikan pekerjaannya. Karena adanya kebutuhan akan efisiensi waktu serta biaya itu mengakibatkan para pelaku usaha perlu mengimplementasikan teknologi terbaru dalam perusahaannya tersebut gitu loh teman-teman. Jadi dengan mengadopsi teknologi, jadi perusahaan tersebut itu bisa setidaknya sedikitnya lebih menghemat biaya, terus waktu yang lebih singkat gitu ya. Jadi nggak molor-molor waktunya, nggak buang-buang waktu untuk hal-hal tersebut gitu teman-teman. Lalu ada inovasi hijau ya. Pertanyaan ketiga itu jelaskan tentang inovasi hijau. Nah, inovasi hijau, inovasi yang tidak merusak lingkungan atau dampaknya tidak membahayakan nyawa. Di sini aja inovasi hijau ya, digaris bawahi hijau gitu kan. Usaha yang dilakukan pada industri yang dapat dilakukan di segala aspek dan dikembangkan secara berkelanjutan seiring perkembangannya ditinjau dari aspek lingkungan. Nah, lingkungan ya. Ini namanya juga inovasi hijau gitu kan, lingkungan banget gitu kan. Contohnya nih, solusinya pada masalah yang diambil dari inovasi hijau itu ya. Proses pembuatan kantong kresek itu kan menggunakan minyak mentah ya teman-teman, dan gas alam menjadikan sangat lama terurai dan dapat mencemari lingkungan gitu. Jadi beberapa pusat perbelanjaan saat ini itu kan jarang memakai kresek ya. Malahan sekarang kresek malah jadi berbayar kan, karena untuk mengurangi efek-efek tersebut gitu. Jadi muncullah inovasi hijau. Jadi adanya tas belanja tuh. Kadang kita sekarang kan kalau ke tempat perbelanjaan gitu kan kita harus bawa tas sendiri. Kadang ditanya sama kasir, bawa tas keranjang nggak atau tas teng-teng gitu ya. Kalau nggak bawa, ini berbayar ya Bu kreseknya gitu. Itu adalah salah satu inovasi hijau ya, agar tidak mencemari lingkungan, meminimalisir gitu ya. Jadi nggak banyak produksi untuk kresek-kresek yang sangat sulit untuk diurai gitu ya. Jadi lebih lebih enakan gitu kalau pakai tas belanja mah, jadi nggak pakai kresek, jadi nggak mencemari lingkungan juga lah gitu ya kalau kresek mah gitu. Jadi adanya si tas belanja tersebut lebih meminimalisir dan menciptakan inovasi hijau gitu. Oke, lanjut untuk ke pertanyaan yang keempat. Jelaskan tentang inovasi terbuka.
Inovasi terbuka atau paradigma baru itu yang berasumsi bahwa perusahaan bisa dan seharusnya menggunakan beberapa ide dari dalam dan luar perusahaan ke pasar untuk memajukan teknologi perusahaan, menggabungkan praktik inovasi yang mengandalkan pengetahuan dari pihak eksternal untuk lebih mempromosikan upaya inovasi secara internal. Nah, tujuannya inovasi terbuka itu agar terciptanya kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan desain dan pengembangan produk baru dan pengenalan pasar dengan pihak-pihak yang akan berbagi kepentingan bisnis perusahaan dalam kolaborasi tersebut. Jadi inovasi terbuka itu suatu proses di mana orang mencari dan mengomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari organisasi gitu teman-teman. Aduh, maaf nih jadi balelol ya, aku bacanya juga ini. Jadi si inovasi terbuka itu menciptakan kolaborasi gitu teman-teman dari pihak eksternal. Nah, sumber eksternal yang dimaksud itu bisa jadi dari pemasok, pelanggan, bahkan dari pesaing tuh gitu ya. Nah, si inovasi terbuka ini memiliki keuntungan, tapi ada juga kelemahannya gitu teman-teman. Jadi kelebihannya itu dapat menciptakan aliran pendapat baru bagi perusahaan, mengurangi biaya. Jadi banyak peluang bagi bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari pendekatan ini. Jadi dengan berkolaborasi bersama nih ya. Jadi bisa meminimalisir waktu juga gitu kan. Bisa mengurangi biaya juga bagi perusahaan karena kan kolaborasi bersama gitu. Yang ini ngeluarin ide gitu kan, saling ini yang begini ini begini idenya gitu, jadi kolaborasi gitu. Tapi dia punya kekurangan juga, kemungkinan mengungkapkan informasi yang tidak dimaksud untuk dibagikan gitu teman-teman, contohnya keceplosan misalnya gitu ya. Jadi kan itu tuh berpotensi kehilangan keunggulan kompetitif si perusahaannya tuh sebagai konsekuensi dari pengungkapan kekayaan intelektual tersendiri gitu teman-teman. Jadi bisa dipahami nggak inovasi terbuka ini? Jadi berkolaborasi gitu ya dari pihak eksternal dan internal perusahaan gitu ya. Oke, dan yang kelima itu berikan contoh UMKM yang berhasil menciptakan inovasi pada era saat ini. Oke, ini tuh pertanyaan yang kelima tuh saya ambil dari yang kuis pertama. Contohnya UMKM di sekitar saya itu tentang seblak si bungsu ya. Di era sekarang tuh makanan atau kuliner itu memang sangat-sangat banyak digemari oleh masyarakat. Jadi semakin banyak kita berinovasi tentang apa yang kita buat gitu, maka kita semakin bisa untuk bertahan di era sekarang. Contohnya seblak aja kan banyak yang jualan ya, tapi dengan berinovasi kita dengan menambahkan topping gitu ya yang sangat digemari sekarang, kayak nambahin dumpling, nambahin enoki yang seperti itu, beda dari yang lain, itu bisa membuat konsumen ataupun masyarakat itu lebih tertarik dan tetap bertahan ke kita gitu ya. Selain seblak si bungsu, ada juga UMKM yang berhasil itu ruko mie. Nah, di sekitar saya tuh ada ruko mie. Dia tuh semuanya tentang mie tapi berinovasi juga dari mie yang lain. Dia berinovasi dari topping juga yang makanan Korea saat ini ya, kayak dumpling, enoki dan lain sebagainya, ataupun dia bisa nambahin di mie itu kayak brokoli, kan jarang-jarang ya di dalam mie ada brokolinya gitu kan. Mie pakai topping brokoli, potongan brokoli atau potongan jamur gitu ya. Nah, selain dari toppingnya juga dia bermain di kuah mie-nya tersebut. Jadi kuah mie-nya tuh nggak standar kuah mie biasa gitu teman-teman. Jadi nggak gurih doang gitu ya. Kan yang biasa gurih aja atau pedas aja. Sedangkan nah ini dia berinovasi di kuah mie-nya, dia pakai keju, saus keju gitu ya. Terus kalau enggak dia bisa pakaiin lagi susu, kuah mie pakai susu gitu kan, jarang banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau enggak pakai sambalnya tuh sambal taichan, kan aneh ya, biasanya saus cili kayak Aida atau enggak di dalam kemasan pedesnya itu. Ini dia enggak gitu, yang lain. Jadi pakai sambal taichan lah atau apapun itu, dia berinovasi lagi. Maka si ruko mie tersebut masih bertahan sampai sekarang, banyak sangat digemari gitu teman-teman. Oke, terima kasih, semoga berkenan Bapak untuk video saya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.